Cara trading market di dalam port. Assalamualaikum Sobat Fish TV, kita sudah sampai di materi keempat ya. Jadi ini episode 4 untuk edukasi trading. Untuk teknik ini bisa diterapkan di forex, hampir semua pair ya, termasuk gold. Kemudian bisa diterapkan juga di kripto. Tapi untuk kripto lebih ke koin besar atau koin stabil ya, jangan koin meme. Kalau untuk forexnya sendiri, kalau saya pribadi menghindari yang namanya JPB USD karena dia agak sedikit liar ya. Jadi suka kadang keluar dari port kita gitu. Oke, jadi sebelum kita masuk materi, saya jelaskan dulu ya, apa sih yang disebut market dalam port. Jadi kita langsung praktek dulu. Kemarin kan kita sudah bikin materi ya, jadi kita garis ini high and low. Jadi seperti ini ada high, kemudian kita lukis lagi ada low gitu ya. Nah ini kita tinggal tarik, jadi kalian memang harus dari materi awal yang saya berikan untuk mengikuti materi ini. Jadi nggak bisa langsung lompat, lebih baik lihat materi 1, 2, 3 dan baru ke sini. Biar nanti nggak ngeblank gitu ya, apa yang saya jelaskan bisa diterima. Oke, jadi intinya setiap hari itu sebelumnya kita dikasih PR untuk melukis high dan low dari hari sebelumnya. Itu dimana high-nya, dimana low-nya kita garis-garisin. Nah, dari semua garis ini itu akan menjadi satu, yaitu port. Jadi kita anggap hari ini belum ada, maka ini kita skip dulu ya. Kita tarik ke history. Jadi memang kita belajarnya wajib dari history ya. Kalau kita nggak belajar dari history, ya kita akan susah nanti belajarnya. Oke, kita langsung praktek. Nah, kita cari market yang bagus. Jadi untuk belajar market dalam port itu kita cari market yang naik turun ya, karena untuk market yang tren besar gitu ya, tren panjang, itu namanya market exit port, dan itu ada di materi lanjutannya. Jadi kita cari yang market sideway dulu. Oke, seperti ini nih contohnya nih ya. Kita mulai dari sini aja karena ini market exit port. Oke, kita zoom di sini. Kalau misalkan sobat menggunakan HP untuk tradingnya itu seperti kemarin ya, saya pakai HP juga tapi memang agak susah saya melukis pakai HP. Jadi ini saya install aplikasi iYux MetaTrader 5 di komputer atau di PC ya. Kalian juga bisa pakai HP, caranya sama persis ya. Jadi intinya tinggal diklik layar aja. Terus kalau di komputer kalian klik di sini, kita tambahkan dulu yang namanya rectangle ya, kita insert. Kalau di HP tinggal klik aja, pilih yang logo segitiga kotak, itu udah pasti muncul. Oke, kalau sudah tinggal kita close di sini, ini sudah muncul. Jadi dari high dan low itu wajib ya dilukis dulu. Setelah dapat high dan low-nya kita tinggal garis seperti ini. Nah ini high dan low. Sebelumnya ini nggak ada ya ceritanya ya, yang sebelah kiri nggak ada. Jadi kita lukisnya begini. Kemudian kita pastikan atas bawah sesuai. Nah, hari berikutnya kalau misalkan nggak ada yang lebih tinggi dan rendah dari ini, berarti kita tarik lagi untuk acuan trading hari selanjutnya. Terus kita tarik lagi karena belum ada ya. Ternyata di sini dia melebihi ya, low-nya itu lebih rendah. Tapi karena ini ibaratnya belum terbentuk sempurna ya di hari itu, jadi kita biarkan dulu. Oke, jadi ini adalah kotak di mana kita trading. Atas itu adalah zona sell, bawah itu adalah zona buy. Jadi kalian bisa lihat di sini ini mendekati bawah, kita bisa buy di sini, dan ini di tengah-tengah berarti kita wait and see, belum ada sinyal. Nah, ini turun ke bawah. Tapi dia tidak close di bawah. Di low ini dia nggak close ya. Kita cari acuannya dari sini nih yang terendah. Dia nggak keluar, jadi dia close-nya di atas ya, candlenya close di atas dari port yang kita buat ini. Nah, di sini kita bisa buy, jadi ini zona buy, kita bisa buy. Kalian bisa lihat ya hasilnya. Terus hari berikutnya kita tinggal tarik lagi ke samping seperti ini. Tuh, jadi ini dilebarkan karena kita nemu low yang lebih rendah lagi gitu. Oke, jadi ini fungsinya seperti tadi, high dan low. Kita bisa sell di bagian atas dan buy di bagian bawah. Ingat, pakai resiko. Misalkan kalian buy di sini tadi ya, berarti low-nya ini menjadi stop loss, atau kalian bisa setting sendiri 15 sampai 20 poin. Kalau misalkan yang 4 digit, berarti kalau 5 digit itu berarti antara 150 sampai 200 poin untuk stop loss-nya. Jadi wajib ya stop loss ya. Nah, bagi sobat yang mungkin mau belajar trading tapi belum punya akunnya, kalian juga bisa dapatkan bonus $30. $30 ini bisa sobat dapatkan dengan cara klaim di aplikasi iYux. Nanti linknya saya taruh di deskripsi video ya. Jadi tinggal ikuti aja semua petunjuknya. Saya pernah buat video yang ini, itu cara daftarnya kalau kalian mau mendaftar di sana, dan cara klaim
bonus 30 dolarnya. 30 dolar tersebut bisa kalian tradingkan di semua pair ya, termasuk crypto dan gold. Jadi kalau di sini sekarang saya rekomendasikan kalian belajarnya di forex dulu ya, karena pergerakan pairsnya itu tidak terlalu besar. Karena kalau di crypto atau di gold itu terlalu besar, itu nanti malah akun kalian MC. Jadi pelan-pelan ya. Oke, jadi di sini kita sudah siapkan lukis zone A ya. Yang materi sebelumnya itu zone A, di mana ini bisa menjadi acuan kita trading. Nah, sekarang kita di zona ini sambil kita melukis. Saya membuat video panduan trading ini hanya menggunakan time frame H1. Ingat, ini bisa dilakukan di HP kalian juga, bisa juga di komputer. Jadi saya menggunakan MetaTrader ini untuk mempermudah ngajarin ya operasional segala macamnya. Nah, ini saya menemukan di tanggal berapa nih ya? Bulan 10 tanggal 7. Oke, kita coba di sini. Nah, ini ya marketnya. Jadi ini adalah lukisan kita di zone B, yaitu setiap jam 7 pagi. Kalian tinggal simak materi sebelumnya untuk penjelasan lebih lengkapnya. Oke, sekarang kita lukis lagi port di sini ya. Kita tidak butuh high low lagi karena kita sudah memasuki port sekarang. Kita mulai lukis portnya dari sini. Oke, kita mulai tarik ya, karena ini kan exit port. Jadi kita tidak tarik dia. Kita tariknya dari high ini dan low-nya sebelumnya ini. Terus karena di hari berikutnya ada yang lebih panjang, jadi kita tarik high harian yang seperti biasa seperti ini kan. Nah, karena kita nggak butuh lagi, kita pakainya port. Jadi langsung aja kita pakai port ini yang tertinggi. Dan kita tarik ke yang terendah seperti ini. Oke, saya kosongkan dulu biar terlihat lebih jelas ya. Nah, ini dia. Jadi setelah hari kedua kita baru menemukan low-nya, dan ini dia low-nya. Terus untuk trading di hari ketiga, anggap yang sebelah kanan ini belum ada ya. Mungkin saya zoom biar lebih besar. Nah, anggap yang hari ketiga ini kan belum ada. Jadi kita pakai acuan hari pertama dan kedua. High-nya ini, low-nya ini. Kita tarik ke depan. Nah, ini kan belum ada ceritanya. Jadi kita tarik aja pokoknya untuk hari berikutnya, karena kan tradingnya di sini nih. Terus memasuki hari berikutnya menggunakan teknik zone A. Di sini kita sudah tahu buy ya. Jadi ada candle buy keluar dari zona ini. Artinya hari tersebut kita tradingnya buy. Karena memang kalau ditarik tengah-tengah ya, ini tengah-tengah dari port, maka di daerah sini termasuk buy ya, untuk ambil posisi buy. Terus kemudian kita lihat ternyata benar ya, ini keluar port dan dia masuk ke port lagi. Kita bisa buy di sini atau buy di sini. Oke, jadi kita buy di sini pun boleh karena kita sudah tahu arahnya buy. Oke, terus take profitnya sampai mana? Take profitnya kalian bisa tunggu candle besar, contohnya seperti ini, atau di close candle ini juga bisa. Terus kalau mau high ya sebenarnya di sini ya untuk take profitnya. Tapi di hari tersebut ternyata nggak kena take profitnya. Kalau saya pribadi akan close di jam 10 malam karena waktu tidur ya, saya nggak mau meninggalkan floating. Plus atau minus saya akan close di jam 10 malam. Biasanya saya seperti itu, jadi fokus ke jam kerja trading saya sendiri. Oke, kemudian hari ini misalkan kalian memang di hold ya, nggak pakai take profit atau take profitnya belum kena, kita lanjut ke hari berikutnya kan. Untuk hari berikutnya karena nggak ada high yang melebihi high awal ini, jadi kita pakai terus, dan yang bawahnya nggak ada yang lebih rendah, jadi kita pakai acuan yang sama. Untuk market yang sebelah sini belum ada, karena kita pakai port untuk acuan trading kan. Nah, ini belum ada, dan kalian bisa lihat akhirnya kena di port atasnya. Oke, jadi di sini kalian kena take profit dan langsung close. Dan ingat, zona atas adalah zona sell. Di saat sudah kena take profit seperti ini, kalian sudah tahu ya, ini adalah zona sell. Dia masuk ke dalam zona A. Dimana kalau zona A ini arahnya keluar port, itu nggak bisa kita follow ya, karena ini adalah zona sell. Jadi kalau keluar seperti ini kita nggak bisa follow, jadi nggak valid. Kecuali yang ini ada di zona buy, kita follow. Ini keluar juga di zona buy, kita follow. Nah, ini nggak valid. Jadi zona A nya ke atas itu nggak valid karena keluar dari port. Jadi kita trading di dalam port. Oke, karena ini bentuknya sell, sebenarnya kita udah bisa sell di sini ya, karena ini udah cak banget lah pokoknya kalau kita sell di zona port bagian atas. Nah, kita bisa sell sini. Take profitnya di mana? Take profitnya bisa di zone A hari sebelumnya di sini. Jadi kita bisa taruh take profit di sini. Entah kalian sellmu dari mana di sini karena udah bagus banget ini posisi. Terus bagi sobat yang nungguin sell di zone A, ini keluar, ini udah jadi tanda, dan kalian tunggu dia balik ke sini dan kalian sell di sini. Jadi tetap dapat sell di zone A ya. Terus take profitnya di sini, yang pertama ini ya, yang kedua ini udah kuat banget lah di sini, udah take profit. Kalau kalian mau nunggu take profit lainnya yaitu di bawah. Coba kita lihat hari berikutnya apakah dia sampai. Oke, kemudian karena high-nya udah lebih tinggi ya, kita ambil yang lebih tinggi, jadi portnya kita lebarin lagi ya. Namanya pelebaran portnya, kita sesuaikan high yang sebelumnya. Oke, low-nya masih pakai yang lama, ternyata di sini kita nggak kena take profit kalau ambilnya yang low ya. Karena di zona hari berikutnya ini mulai muncul buy ya. Jadi kayaknya nggak akan sampai nih ke port bawah. Jadi kalian bisa close sell kalian kalau masih ada.
Di sini udah zona buy karena udah ada di bagian bawah port ya. Ini lebih ke zona buy, kalian bisa ikuti buy yang keluar dari sini. Ini udah sinyal ya. Jadi kita bisa follow buy sampai kapan closingnya. Kalian bisa closing di sini atau nunggu candle besar. Jadi itu caranya seperti itu. Kalian tinggal bikin port sebanyak mungkin. Kalau ada yang keluar port seperti ini ya berarti kalian tidak lukis ya. Kayak ini contohnya ya. Ini pasti ada port sebelumnya kan, ternyata keluar port. Oke, setelah kita lukis, akhirnya kita sampai di sini ya. Ini high-nya, terus kita bikin seperti ini untuk acuan tradingnya. Terus low-nya kita dapat yang baru. Jadi ini market dalam portnya cantik banget. Ini panjang ya perjalanannya ya. Ternyata ada perjalanan market yang keluar atau exit dari port yang kita bikin. Nah, di sini kita nggak bisa bikin port tarik ke atas, nggak bisa. Tapi kita bikin baru. Caranya gimana ya? Sama ya. Jadi kalian bikin jangan dari sini, tapi dari sini. Nah, ini acuan baru kita. Tarik hari ini. Terus hari berikutnya, nah terus belum dapat. Nah ini kan hari kedua naik ya, kita bikin lagi ke atas. Ternyata hari kedua exit port, ya udah berarti kita bikin baru lagi di sini. Jadi intinya setiap ada pergerakan market yang keluar dari port, kita bikin port baru lagi. Nanti akan ada materi lanjutan yaitu exit port dan sub port. Nah itu ada di materi berikutnya. Oke, jadi PR kalian hari ini atau tugas kalian adalah melukis port tersebut, mempelajari kapan buy, kapan sell digabung dengan materi sebelumnya. Jadi kalian makin paham kemana arah market, karena di sini wajib kalian tahu arah market sebelum open trading buy atau sell. Jangan pernah open kalau kalian nggak tahu arah market kemana. Oke? Bagi sobat yang lagi belajar trading, selagi belajar kalian juga bisa menghasilkan profit di luar trading ya. Dengan cara apa? Kan kalian tadi udah daftar IUX ya. Di sana kalian juga bisa mendapatkan profit dari program affiliate. Affiliate pun terbagi menjadi banyak nih ya. Jadi kalian bisa pilih mau bagian yang mana. Kemudian kalian juga bisa menjadi IB atau Introduction Broker. Nah, ini juga ada pilihannya. Dan setiap orang yang daftar pakai link sobat itu otomatis mereka juga bisa klaim 30 dolarnya. Jadi bisa sama-sama belajar bareng. Oke, bagi sobat yang pingin belajar bareng di Telegram, silakan gabung grup Telegram saya di deskripsi video ini ya. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Peace TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.